Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Jadi cerita kita berlanjut dengan ledakan energi dan kekuatan Gohan yang hebat setelah kedatangan Gohan Black yang meledakkan Videl dan Pan tepat di depan wajah Gohan. Sekarang Black hanya tersenyum saat Gohan dipenuhi amarah. Matanya bersinar merah iblis saat Gohan benar-benar kehilangan kendali diri. Namun menyadari kekuatan yang sangat besar, bukannya takut, Gohan Black justru tampak lebih tertarik bahkan terkesan. Sambil berpikir dalam hati, dia sama sekali tidak mengharapkan ini. Tidak menyangka dia akan menemukan Gohan di timeline ini. Black penasaran mengapa Gohan tidak terlibat dalam pertempuran sebelumnya. Kekuatannya tampak sama mengesankannya dengan Goku dan Vegeta. Terlebih lagi ini adalah energi manusia panah. Ini bukan ki dewa seperti Goku dan Vegeta. Namun tergerak atau tidak oleh pertunjukan kekuatan lawannya, Gohan yang murka dan berduka belum selesai menjadi lebih kuat. Tubuhnya tampak seperti sumber energi yang tidak pernah berakhir karena terus mengeluarkan petir bersama dengan aura yang kuat. Sampai kemudian Gohan melesat langsung ke arah Black dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa dipercaya oleh Black sendiri. Hingga seketika Gohan mendaratkan tinjunya langsung ke wajah Black, menghempaskannya ke belakang. Black akui ini lebih kuat dari Gohan yang dia kenal. Bagaimana mungkin ini terjadi membuat Black menyesal, karena seharusnya dia mengambil tubuh Gohan yang ini saja. Black terus memikirkannya saat melayang mundur dengan pipi penyok dan darah menyembur keluar. Black masih tenggelam dalam pikirannya tentang betapa mengejutkannya rangkaian peristiwa ini. Namun pikiran itu tidak ada gunanya saat Gohan benar-benar ingin membunuh. Dia langsung menyusul dengan tendangan menyapu, mengenang masa mudanya, seolah dia tidak pernah lupa caranya bertarung. Dan seolah dia memiliki kecepatan Kaioken milik Goku, Gohan meledak lagi membuat Black tampak bergerak dalam gerak lambat, terbang berputar untuk mencapainya. Black nggak pernah berpikir perasaan ini benar-benar tidak masuk akal. Hingga akhirnya Gohan mendaratkan pukulan pada Black, membuatnya sesak napas seperti yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Black akhirnya menghadapi kesulitan dan itu datang dari sumber yang bahkan tidak terduga. Gerakan berikutnya adalah Gohan menyatukan tangannya dengan erat sebelum memukul Black seperti bola tenis kembali pada kedalaman neraka tempat dia seharusnya berada. Namun kenyataannya tempat Black mendarat adalah di dalam salah satu dari sedikit bangunan yang tersisa utuh di kota itu. Dampaknya meledakkan lorong di bagian depan tempat Black sekarang berada. Namun segera siluet hitam dari Black itu terlihat sudah berdiri kembali. Dan dengan tawa kecilnya yang bergema di udara sekarang, masa-masa buruk akan datang. Tapi tidak sebelum Black berkomentar, mengucapkan sangat senang bisa merasakan kekuatan dan rasa sakit semacam ini dari Gohan. Baginya, Gohan baru saja membuatnya ingat persis mengapa Black memilih tubuh Gohan untuk rencananya memusnahkan semua manusia. Tapi Black nggak tahu potensi tanpa batas apa yang Gohan miliki di timeline ini. Black bahkan tidak tahu apa mata merah itu, tapi itu menunjukkan bahwa Black bahkan belum mulai menggores permukaan dari apa yang sebenarnya bisa dilakukan tubuh mereka. Saat mengatakan ini, kilas balik terjadi dengan cepat. Di salah satu planet tampak dua Kaioshin sedang mengamati bola kristal raksasa. Tak lama kemudian, Goas minta Zamasu untuk mendekat dan melihat ini. Jika Zamas bilang manusia panah tidak punya harapan, tidak punya kecerdasan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, dan seharusnya para dewa campur tangan dan menghentikan kehancuran mereka yang tak ada habisnya, Goas beritahukan tidak semua alam semesta selalu sama. Apa yang akan Zamas lihat di sini adalah seorang manusia panah yang menyelamatkan seluruh planetnya. Seorang anak laki-laki dengan kekuatan yang cukup untuk mengalahkan makhluk kejam. Namun, Zamas yang sedikit terpancing minta Goas untuk jangan beritahu dirinya tentang kekuatan yang dimiliki manusia panah. Zamas yakin kekuatan manusia panah tidak akan sebanding dengan kekuatannya yang luar biasa. Dan dia mengerti manusia panah itu mungkin menyelamatkan keluarganya dari makhluk jahat, tapi mereka tetap harus diperintah oleh para dewa. Namun, Goas yang tersenyum mendengar itu minta Zamas untuk mulai melihat lurus ke depan dengan seksama. Dan yang mengejutkan kita di bola kristal itu sebenarnya adalah tampilan langsung Gohan remaja dalam bentuk Super Saiyan 2 miliknya yang sedang menghabisi Perfect Cell. Goas memberitahu Gohan adalah seorang Saiyan yang lahir di bumi. Goas minta Zamas merasakan kekuatannya karena mereka seharusnya bisa tahu Gohan bahkan lebih kuat dari Zamas. Yang seketika mengetahui guru bijaknya tidak akan berbohong, membuat Zamas kehilangan kata-kata. Sampai kemudian Zamas menjadi frustasi dan merasa ini tidak benar. Baginya ini adalah penistaan, dan kekuatan seperti itu harus menjadi miliknya. Sampai akhirnya itu kembali pada kemarahan bawaan Zamas dan penghinaan terhadap manusia panah
Zamasu mulai menjalankan rencana untuk mendapatkan tubuh Gohan yang kuat ini. Kembali ke masa sekarang, dari bangunan tersebut sepasang kaki akhirnya mulai berjalan keluar. Black tidak menyangka bahwa dia harus menggunakan bentuk ini 2 kali hari ini. Sekali lagi, Gohan Black mengungkapkan perubahan ultra egonya. Bagaimana dia mencapainya masih menjadi misteri, tapi kemungkinan besar dimulai dengan ancaman terhadap nyawa Goas, dan dengan demikian memaksa Hakai Shinrumshi untuk melatihnya. Namun, berdiri dengan kepercayaan diri yang jahat dan senyuman itu, Black memberi isyarat. Black ingatkan seberapa kuat pun Gohan sekarang, sudah waktunya Black menunjukkan padanya perbedaan antara manusia panah dan dewa. Namun, masih tidak bisa mengendalikan pikirannya lagi. Gohan hanya memiliki kehancuran dan niat membunuh dalam pikirannya sekarang. Dia memperkuat energinya lagi, lalu melesat ke depan. Sementara, Black tetap tidak bergerak. Ketika Gohan melepaskan serangannya, tidak peduli seberapa besar ototnya sekarang, Black akan menghentikan serangan itu hanya dengan tangkisan tangan yang sederhana. Black tegaskan pada tingkat kekuatan ini, Gohan bahkan tidak akan bisa melukainya. Gohan beralih menjadi kebingungan karena dia tiba-tiba merasakan kehadiran gelap di belakangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia akan dicengkram kepalanya dari belakang. Dan seperti Black menggunakan energi tak terlihat, Gohan dilontarkan lurus ke langit seperti roket. Tubuhnya meronta-ronta, tidak bisa melakukan apapun sekarang. Tapi sepertinya itu hanyalah hidangan pembuka untuk hidangan utama yang sebenarnya. Karena tiba-tiba Black menghasilkan badai yang menggelegar tepat di tangannya untuk menembakkan bola energi raksasa yang mengejar Gohan yang masih melayang di udara. Dan tak lama kemudian itu mulai menelannya sepenuhnya, membawanya ke dalam energi yang kuat dan merusak, sampai meletus dalam ledakan di atas langit. Black mungkin telah menguji tubuh Gohan sedikit terlalu berlebihan, tapi sepertinya Gohan jauh lebih kuat daripada yang dia atau Goku pernah duga. Saat dia masih mengerang kesakitan, amarahnya adalah satu-satunya hal yang dia butuhkan untuk terus bertahan. Namun, bahkan dalam kemungkinan ini, Black sudah bersiap. Dalam pemandangan berikutnya, yang akan dihadapi Gohan adalah pasukan sinar energi kecil tepat di wajahnya. Hingga dalam tampilan mengerikan ala Frieza, tubuh Gohan kemudian dihujani oleh sinar energi ini, meledakannya di setiap bagian tubuhnya untuk kerusakan maksimum dan rasa sakit luar biasa. Black melakukannya dengan tangannya di udara dan 2 jari berasap menunjuk ke langit, seolah-olah dia seorang koboi dengan 2 pistol. Black merasa tidak ada satupun dari energi itu yang menembusnya dan tidak mungkin Gohan masih hidup. Tapi versi Gohan yang ini tentunya adalah sesuatu yang lain. Dengan tubuh Gohan yang sekarang hampir tidak bernyawa di langit, sempoyongan karena kerusakan yang baru saja diterimanya, dia masih tetap sadar. Namun, Black siap untuk mengakhiri serangan energinya dan mulai terbang dengan kecepatan tinggi pada Gohan, seolah-olah akan menangkap hadiahnya. Black menyuruh Gohan berjuang sekuat tenaga yang dia mau, tapi Black tahu tubuh mereka punya batasnya. Jadi Black sangat yakin Gohan akan segera mati. Semua ini hanyalah masalah waktu. Saat mencapai puncak dalam sekejap, seluruh tangan Black akan terlapisi aura gelap. Sampai dengan tepukan yang bergema di kota, Gohan ditampar langsung ke tanah. Dan bahkan ketika Gohan tampak gemetar kesakitan, dia masih berpegang teguh pada kehidupan hanya untuk membalas dendam keluarganya. Dan yang mengejutkannya, Gohan sudah bangun seperti zombie yang tidak bisa dibunuh sekarang. Dan bahkan saat tidak mampu menyerang balik, Gohan dengan menantang membiarkan Black tahu bahwa dia akan membalas dendamnya dengan suatu cara. Black memberitahu saat dia mengambil tubuh Gohan di timeline lain, Black tidak pernah melihat Gohan melawan balik. Baginya aneh rasanya melihat ini sekarang, tapi dia berjanji ini akan menjadi yang terburuk darinya, dan itu akan menjadi akhir bagi Gohan. Black tegaskan bahkan dewa sendiri pun tidak akan bisa bangkit kembali dari teknik yang satu ini. Saat mengumpulkan energi di tangan Black sekarang, sebuah bola energi Hakai akan muncul. Black bukan cuma pamer perubahan ultra ego, namun benar-benar telah menguasai kekuatan penghancur. Wajah Gohan sekarang hilang dalam cahaya saat dia akan mulai lenyap menjadi ketiadaan. Apakah kisah balas dendamnya akan berakhir di sini? Namun, secara luar biasanya, di detik-detik terakhir, seorang penyelamat datang. Ketika Trunks yang tidak terbunuh sebelumnya berlari masuk untuk mendorong Gohan menjauh dan mengorbankan dirinya dalam pembalikan yang pedih dari apa yang dilakukan gurunya sendiri. Trunks minta maaf pada ibunya, tapi Gohan harus tetap selamat. Dan begitu saja, Trunks tidak akan pernah kembali ke timeline-nya. Dia akan pergi selamanya, bahkan tidak dikirim ke alam baka. Dengan pandangan akhir dari pukulan Black sekarang, hanya debu yang tersisa dari Saiyan berambut biru itu. Dan untuk Gohan, dia dibiarkan meneriakan nama seseorang lagi yang telah hilang darinya,
dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan mereka selain menonton. Tapi tepat ketika kita mengira tragedi demi tragedi akan terus berdatangan, malaikat pelindung lainnya tampak mengawasi Gohan. Ketika sebuah siluet hitam aneh tiba-tiba muncul di tengah pertarungan. Lalu, orang itu segera memegang bahu Gohan membawanya pergi menggunakan teleportasi. Sambil dibiarkan bingung seperti pertama kali Trunks lolos dari genggamannya, Black dibiarkan mematung. Dia bertanya-tanya mengapa aura Ki Gohan telah benar-benar lenyap dan bagaimana caranya. Namun sekarang jauh di ruang angkasa yang misterius, beberapa planet dewa sekarang terlihat. Secara tiba-tiba ketenangan dan kedamaian terputus ketika Gohan mendarat sendirian di lapangan berumput. Dan seketika Gohan melanjutkan mode tempurnya, menoleh ke sana kemari dengan cepat mencari Black. Tidak butuh waktu lama sebelum sifatnya mulai tenang, Gohan baru menyadari apa saja yang terjadi. Karena tepat di depan Gohan ada dua sosok paling penting dari saga Buu sebelumnya, penggabungan Kibito dan Shin, serta Kai Kuno yang terbebas dari pedang Z. Shin minta Gohan tenang karena Gohan sudah aman sekarang. Dia yakin Black tidak akan bisa menemukan tempat ini. Kakek tua akui Black mungkin tampak seperti seorang Kai, tapi itu hanya di alam semestanya saja. Saat Gohan mulai menurunkan kewaspadaannya, dia tiba-tiba menyerah sepenuhnya kembali ke bentuk base dengan mata merah lenyap. Gohan tanyakan jika mereka membawanya ke sini, lalu siapa yang melindungi bumi sekarang? Jangan bilang mereka hanya membuatnya melarikan diri. Shin memberitahu Gohan sama sekali tidak melarikan diri, tapi mereka akan menyusun strategi. Segalanya tidak berjalan baik, karena itu mereka butuh rencana bagus sekarang. Gohan yang sepertinya sudah putus asa memberitahu Black mungkin akan memusnahkan semua orang di bumi. Dia sudah membunuh keluarganya, membunuh ayah, Vegeta dan juga Trunks. Hanya Gohan yang tersisa sekarang untuk menyelamatkan bumi. Gohan ingin segera kembali, namun mereka memberitahu Gohan tidak cukup kuat sekarang. Mereka tidak akan membawa Gohan kembali jika hanya untuk mati bersama yang lain. Respon Gohan adalah dia mengerti dengan maksud mereka. Dia masih harus mencoba sama seperti ayah dan seperti yang lainnya. Mereka memberikan segalanya meskipun mereka akan kalah. Jadi Gohan harus melakukan hal yang sama. Kaioshin membenarkan ucapan Gohan kalau Goku memang memberikan semua yang dia miliki setiap bertarung. Dia dan Vegeta menggunakan bentuk terkuat mereka dan itu tidak cukup. Tapi Gohan telah membuka sebuah perubahan di sana melalui amarahnya. Dan kemarahan itu adalah sebuah kekuatan yang mengejutkan semua orang. Dan itu karena bahkan Gohan pun tidak tahu kapan Gohan benar-benar telah memberikan segalanya. Intinya, potensi Gohan masih belum terbuka sepenuhnya. Gohan merasa cukup bingung mendengar ini. Gohan mengingat saat kakek tua melakukan ritual dulu, dia bilang padanya untuk membuka potensi tersembunyinya. Tapi kakek tua membantah itu. Dia beritahukan jika potensi penuh seseorang benar-benar terbuka, itu artinya mereka telah mencapai batas mereka. Seharusnya tidak ada cara untuk menjadi lebih kuat dari titik itu. Tapi Gohan telah membuktikannya salah. Dengan situasi saat itu dan betapa sedikitnya waktu yang mereka miliki dengan perkembangan Majin Buu, kakek tua mungkin tidak menyelesaikan sepenuhnya. Kakek tua cuma memberikan sedikit kekuatan yang cukup untuk menang, yang seharusnya Gohan dapatkan jika Gohan tidak begitu sombong. Tapi sekarang kakek tua tahu jika dia benar-benar melakukannya sampai tuntas, itu memiliki konsekuensi yang besar. Pernyataan terakhir yang tidak menyenangkan ini membuat Gohan bertanya-tanya. Kakek tua melanjutkan jika dia benar-benar mengeluarkan potensi penuh Gohan, konsekuensinya adalah kematiannya. Seorang Kai akan mati sebagai ganti untuk mengeluarkan kekuatan sebesar ini pada seorang manusia panah untuk selamanya. Tentu aja Gohan tidak ingin bertanggung jawab atas kematiannya. Jadi reaksi dari Gohan adalah penolakan, sementara Shin hanya diam seolah-olah dia telah menerima keputusan kakek tua. Tak lama kemudian kakek tua berjalan melewati Gohan dan mengajak Gohan untuk ritual lagi. Kakek tua katakan dia sudah hidup cukup lama, dan sejujurnya kakek tua merindukan tidurnya di pedang Z. Jadi kakek tua akan melakukan satu hal terakhir sebelum dia pergi dan menciptakan seorang pahlawan untuk menyelamatkan tidak hanya dunianya, tapi seluruh alam semesta suatu hari nanti. Gohan menoleh sekarang dan yakin itu pasti adalah perkataan jujur dari kakek tua. Dan mungkin ini adalah satu-satunya cara Gohan agar bisa menyelamatkan siapapun dari Black. Tapi berbicara soal Black kembali ke bumi, Gohan Black tampak sendirian dengan kota yang sekarang hancur sepenuhnya. Black menolak untuk percaya Gohan berhasil bersembunyi darinya. Dia penasaran apakah Gohan juga berhasil melarikan diri ke timeline lain seperti Trunks. Baginya itu tidak mungkin, karena mesin waktunya sudah hancur. Namun frustasinya segera terhenti ketika dia mulai merasakan kedatangan dua tingkat kekuatan
yang salah satunya dia kenal. Sambil menatap ke langit, dua prajurit tiba-tiba muncul. Itu adalah Gohan dan juga Kaioshin. Gohan berharap Videl dan Pan tidak sempat melihatnya sebelum Black melakukan apa yang dilakukannya. Shin menenangkan Gohan dan bilang mereka tidak melihatnya. Shin akan menyerahkan semuanya pada Gohan sekarang, dan dia minta Gohan agar jangan membebani dirinya dengan kematian kakek tua, karena inilah yang diinginkan oleh kakek tua sendiri. Dan Shin tahu Gohan tidak akan mengecewakannya. Gohan mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Gohan berjanji akan menyelesaikannya di sini. Keduanya kemudian bersalaman, di mana Kaioshin sepenuhnya percaya pada Gohan, sampai dia pun menghilang meninggalkan Gohan untuk berjuang sendiri. Lalu Gohan menyampaikan pada Black dan yakin Black pasti mencarinya. Jadi Gohan tegaskan ini akan menjadi kata-kata terakhirnya. Menatap dingin dengan kepercayaan diri penuh, sepertinya Gohan benar untuk mempercayainya. Tapi di titik inilah Black akan mengucapkan kalimatnya yang paling kejam. Black beritahu dia tidak bisa meninggalkan timeline ini tanpa mengetahui dirinya telah melenyapkan semua Saiyan seperti mereka. Dan Black penasaran kenapa Gohan tidak marah lagi padahal dia sudah membunuh istri dan anaknya. Saat Gohan mendengar ini, kemarahan manusianya yang sejati terpicu lagi. Seketika membuatnya masuk ke dalam penguatan kekuatan. Tapi kali ini dia melakukannya dengan sengaja saat petir muncul di sekelilingnya. Lalu tubuhnya mulai mengalami perubahan yang tidak seperti yang lain saat rambutnya mulai berkilat dari hitam ke putih dan bagian putih matanya berubah menjadi hitam pekat. Black cukup kagum Gohan bisa memperkuat kekuatan sesukanya sekarang dan menguasainya hanya dalam sehari. Gohan mengingatkannya kenapa Black memilih Gohan sebagai tubuhnya. Black yang naif hanya bertepuk tangan menikmati tontonan itu, lebih memikirkan dirinya sendiri daripada kekuatan apa yang sedang dikeluarkan Gohan. Dia hanya berdiri di sana sementara di atas kekuatan Gohan semakin besar dan juga kuat. Namun saat Gohan sekarang mulai mencapai penyelesaian transformasinya, rambutnya yang sekarang sepenuhnya putih tumbuh liar. Sementara bulu putih muncul di seluruh cakarnya bersama dengan ekor Saiyan putih yang tumbuh secara spontan. Ketika itu hampir mencapai penyelesaian, barulah Black mulai mengubah ekspresinya. Dia katakan ini tidak sama seperti sebelumnya. Tidak hanya menguasainya dalam sehari, tapi Gohan telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, Gohan meledakkan kekuatannya menjadi kilatan guntur yang menutupi langit. Dan ketika selesai melayang dalam bentuk barunya, dia menjadi orang yang sedikit bicara. Benar-benar tidak bisa dikenali sebagai Gohan yang pernah kita kenal. Dia awalnya hanya menatap mangsanya dengan mata merah iblisnya yang sekarang bersinar. Gohan sudah memperingatkan begitu banyak tipe orang seperti Black untuk tidak mendorong amarahnya seperti ini. Tapi, mereka semua tidak pernah belajar. Meski kematian tidak akan mengembalikan keluarganya, tapi setidaknya itu akan menyelamatkan siapapun dari kehausan melihat wajah menjijikan Black. Tapi Black mengingatkan bahwa wajah ini adalah milik Gohan juga. Selain itu, Black tegaskan cuma dia yang memiliki kekuatan dewa di sini. Dan karena Black menolak untuk peduli, dia akan segera bertransformasi kembali ke bentuk ultra egonya. Black akan membuat Gohan bergabung dengan keluarganya sekarang. Dan setelah itu, Black melesat lurus ke arah Gohan. Namun, di detik saat Black mencapai Gohan, dia mengayunkan pukulan sepenuhnya, tapi Gohan malah menghilang. Hingga dengan gerakan yang paling halus, tangan Gohan bergerak di sekitar kepalanya, sampai akhirnya dia terjebak di antara tangan Gohan yang memegangnya dalam sebuah kuncian. Sementara Gohan masih tetap tenang tanpa emosi. Namun, Black segera mulai tertawa kecil dan memuji itu adalah gerakan yang bagus. Tapi dia penasaran apa yang akan Gohan capai dengan ini. Black memberitahu kerusakan apapun yang dia terima dalam Ultra Ego ini hanya akan membuatnya bertambah lebih kuat. Sebaliknya, Black ingin Gohan menghabisinya dengan Kamehameha seperti yang Gohan lakukan pada Cell. Namun, Gohan yang masih mempertahankan tatapan tenangnya menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan itu. Sebaliknya, dia punya cara lain untuk membunuh Black. Secara kejamnya, Gohan mematahkan leher Black, memutarnya 360 derajat dalam sekejap. Dan dalam satu gerakan itu, tawa Black berakhir tiba-tiba, tubuhnya yang terdiam kemudian jatuh ke tanah dengan benturan keras. Dan saat Gohan turun di belakangnya, jelas Black sudah mati. Tidak ada permainan, tidak ada lelucon, hanya mati seketika. Versi Gohan yang ini bukan dirinya yang sombong saat melawan Cell maupun Majin Buu. Versi Gohan ini menyelesaikan tugas yang diberikan padanya. Dan sekarang melihat tinjunya sendiri yang bisa dikatakan Gohan
Ini adalah kekuatan yang selalu dia miliki. Gohan tegaskan, bahkan Black dengan Ultra Ego-nya tampak seperti cacing baginya. Tapi Gohan juga penasaran apa yang harus dia lakukan dengan kekuatan ini. Bagaimana dia bisa menggunakannya untuk membawa semua orang kembali. Namun seluruh pemandangan tampaknya ditonton melalui apa yang tampak seperti awan. Tapi saat adegan itu bergerak lebih jauh, sesosok berambut runcing memperhatikan. Setelah bertahun-tahun lamanya, seorang iblis sejati akhirnya tiba di alam manusia panah. Seorang keturunan bangsawan dan lebih kuat dari bahkan seorang iblis, yaitu Demigra. Demigra tidak ingat kapan terakhir kali ini terjadi. Dia berkata, sepertinya Zeus benar-benar kehilangan jalannya hingga mengizinkan ini. Demigra yakin waktu bagi 7 pangeran neraka mungkin lebih cepat dari yang dia harapkan. Dan mungkin anak laki-laki ini, yaitu Gohan, akan menjadi rajanya. Wah, luar biasa sekali ya. Demigra muncul pada alur Ultra Vegito, dan apakah dia akan muncul di turnamen untuk menjadi musuh Zeus dan para dewa tua? Setelah video ini kita akan kembali pada alur turnamen ya. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.